Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Hari ini kita masuk di materi ketiga untuk online class TOEFL kita. Yang materi hari ini saya rasa merupakan materi yang cukup mudah dan mungkin teman-teman semua ada yang sudah sangat mengerti dengan materi ini atau bahkan masih ada yang sama sekali tidak tahu materi yang akan kita bawakan hari ini. Namun dari silabus teman-teman bisa lihat bahwa materi hari ini adalah object of preposition dan juga appositive. Baiklah teman-teman, yang ada di layar teman-teman sekarang ini adalah tagline milenial, Learn Everywhere, Learn Anywhere. Nah, itu merupakan satu visi kita. Nanti teman-teman bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan materi yang kita bawakan. Oke, untuk object of preposition. Jadi object of the preposition. Jadi saya bisa bilang bahwa ini membahas tentang objek dari sebuah preposisi. Nah, kenapa itu penting? Karena objek dari preposisi itu terkadang menjadi pengecoh dalam memilih subjek ataupun verb yang tepat dalam sebuah kalimat. Jadi ini ada hubungannya dengan yang namanya preposition. Nah, preposition sendiri itu ada banyak macamnya. Oke, saya akan berikan contoh di sini. Kita ada hampir 50-an. Ini jumlah yang bisa kita teman-teman bisa ingat ataupun teman-teman bisa ketahui bahwa ini semua adalah preposisi. Mulai dari about sampai without, itu semua adalah preposisi. Nah, objek dari preposisi artinya adalah sebuah kata atau biasanya benda yang menjadi objek dari mereka-mereka ini semua. Nah, jadi, jika ada satu kata benda yang mengikuti preposisi, itulah yang disebut dengan object of preposition. Oke, saya kasih satu contoh sangat sederhana. Kata among, oke, among students, oke, among the students. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, among the students ini adalah preposisi dan ini adalah objeknya, objek daripada preposisi. Oke, jadi ini adalah satu kesatuan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti karena sangat mudah. Lihat preposisi for, oke, for the education. Oke, ini berarti objek daripada preposisi. Nah, sekarang yang penting dari objek of preposisi itu adalah kita tahu bahwa objek daripada preposisi atau kata benda yang mengikuti sebuah preposisi, jadi preposisi diikuti oleh kata benda itu sendiri tidak bisa menjadi subjek, bukan subjek dari sebuah kalimat. Dia bukan subjek, tapi dia adalah objek dari preposisi. Sehingga ketika kita melihat soal, di dalam soal itu ada objek, perhatikan baik-baik, ada subjek, ada kata benda, apakah dia objek atau preposisi, ataukah dia subjek dari kalimat. Jika ada preposisi di depannya, berarti dia adalah objek dari preposisi. Kita masuk ke contoh sederhana. With his friend, found the movie theater. Nah, di sini kita akan mencari apa yang kita butuhkan. Kita tahu bahwa ini adalah verb dari kalimat. Otomatis kita butuh subjek. Oke. Nah, di sini subjeknya itu ada apakah sudah ada atau belum? Nah, with his friend. Kalau kita his friend ini subjeknya. Oh, tunggu dulu kita cek. Ternyata with itu adalah salah satu dari banyak preposisi. Jadi with diikuti oleh kata benda. Kata benda ini adalah bagian dari preposisi with. Jadi his friend ini adalah bagian dari preposisi with. Jadi tidak ada subjek. Ini bukan subjek dari kalimat. Oke, ini adalah objek dari preposisi. Jadi kita butuh subjek saja. Oke, subjek kita mana? Ini, satu-satunya subjek yang ada di dalam kalimat. Nah, ini adalah pronoun. Oke, jadi sangat mudah. Kita mengenali yang mana preposisi. Setelah preposisi ada objek, itu namanya objek of preposisi. Dia tidak bisa menjadi subjek dalam kalimat. Dan sangat mudah kita terkecoh kalau kita tidak tahu bahwa dia adalah objek of
preposisi. Dalam satu kalimat ada kalanya kalimatnya panjang sekali tidak ada subjeknya. Oke, ini tidak mungkin muncul di soal TOEFL tapi bisa saja muncul di beberapa tulisan. Oke, kalau saya sendiri ketika mengerjakan soal TOEFL, oke, saya fokus sama subjek dan verb. Berarti yang saya tidak fokus atau saya abaikan yang namanya object of preposition. Kenapa saya abaikan? Karena dia tidak penting untuk mencari subjek dan verb. Kalau kita memang mau mencari subjek dan verb ya, lain halnya kalau kita memang mau mencari objek daripada preposisi. Tapi kalau kita memang fokus mencari subjek dan verb, dalam soal kita tahu kita butuh subjek atau verb, maka begitu saya dapat object of preposition, nah, maka saya langsung abaikan. Abaikan caranya bagaimana? Saya coret. Nah, ingat di soal TOEFL kita tidak bisa mencoret, jadi silakan abaikan saja. Jadi misalnya ada neighborhood flower shop. Nah, ini adalah preposisi, ada noun-nya mengikuti. Nah, kita sudah tahu kan teman-teman sudah tahu bahwa noun itu kata benda itu bisa saja berupa noun atau noun phrase sama dengan subject. Objek juga bisa seperti subject. Dia bisa berupa noun phrase. Jadi ini adalah noun phrase. Oke. Flowers in quantities in berarti ini adalah preposisi. Of ini adalah preposisi. Or a dozen ini semua lanjutannya can be delivered for free. Oke. For free. Ini adalah preposisi. Jadi dalam kalimat ini subjeknya mana? Flowers. Verbnya mana? Can we deliver. Jadi kita bisa fokus melihat yang mana subjek atau verb dari kalimat dengan mengabaikan preposisi dari sebuah kalimat atau object of preposisi yang saya maksud di sini. Oke, teman-teman sekalian, satu lagi untuk contoh soal ya. Oh, bukan contoh soal, contoh kalimat. For the last 3 years at various hospital in the county has been practicing medicine. Oke, for the last 3 years. For the last 3 years. Kenapa ini saya abaikan? Karena ada kata for. For ini salah satu dari preposisi. At various hospital, at ini preposisi juga, ya kan? Berarti ini kita abaikan. In the country kita abaikan karena in adalah preposisi. Proses pengabaian itu teman-teman harus lihat. Oh, ini preposisi berarti ada kata benda yang mengikutinya. Mana kata bendanya? Ini. Oke. Ini preposisi, mana kata bendanya? Kata bendanya ini. Oke. Has been practicing ini adalah verb, medicine objeknya. Oke. Kalimat ini benar atau salah? Kalimatnya salah. Kenapa? Karena tidak ada subjek dari kalimat. Jangan bilang bahwa 3 years, for the last 3 years itu adalah subjek. Ingat, ini adalah preposisi. Dia menjelaskan saja tentang waktu. Oke, jadi preposisi itu bisa menjelaskan waktu, bisa menjelaskan tempat, bisa menjelaskan keadaan. Oke, teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita mengerjakan soal TOEFL? Kira-kira dalam soal TOEFL bagaimana contohnya? Oke, saya akan berikan satu soal yang kita akan analisis bersama-sama untuk contoh soal preposisi yang muncul di TOEFL. Oke. A computerized map of the freeways using information gathered by sensor embedded in the pavement on a local, ini huruf kecil ya, local cable channel during rush hours. Oke, jadi kita harus cari, kita butuh apa di sini? Caranya, ini kalimatnya panjang sekali. Kita butuh lihat yang mana subjek, yang mana verb. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah pilihan jawabannya. Air, airing, air. Ini semua adalah verb version, artinya kind of verbs. Nah, P yang kita butuhkan apa? Apakah verb as, atau verb ing, atau verb plural, atau to infinitive. Oke, kita lihat dulu subjeknya apa. A computerized map. Ini adalah subjek kita. Subjek paling depan ya. Ada di depannya. Ada kata. Ini adalah noun phrase. Ini adalah subjek kita. Noun phrase sekaligus subjek kita. Of the freeways. Ini adalah prepositional phrase. Using information gathered by sensor. Using ini dia bukan verb. Kenapa? Karena dia menggunakan verb ing. Ingat verb yang tidak ada to be-nya, verb ing yang tidak ada to be-nya dia adalah adjective ya. Jadi di sini by sensors embedded in the pavement, by sensor embedded ini adalah preposisi. Kenapa by itu adalah
preposisi. In the pavement ini preposisi, abaikan saja. Oke, jadi subjek ada, di sini kosong. On a local cable, ini adalah preposisi. During adalah preposisi. Oke, jadi subjek berarti kita butuh verb di sini. Verbnya tergantung subjeknya. Ingat, subject verb agreement. Subjeknya di sini map, ada berarti dia singular. Kalau dia singular, maka teman-teman tahu bahwa verb yang dibutuhkan adalah yang pakai s atau is kalau dia bentuk present, dan kalimat ini bentuk present. Nah, yang ada ini bukan verb, ini verb, ini verb, ini bukan verb di sini. Nah, airs jawabannya karena dia butuh akhiran s, is. Oke. Nah, begitu. Dengan melihat noun of object of preposition, teman-teman bisa lebih mudah mengetahui yang mana contoh yang mana bagian dari kalimat yang penting untuk kita ketahui atau kita cari tahu. Yang mana subjek, yang mana verb, yang mana object of preposition, yang mana subjek yang sesungguhnya. Oke, nanti teman-teman silakan kerjakan latihannya untuk lebih memahami lagi. Dan untuk list of preposition tadi, ini akan kami berikan di lampiran materi yang dapat teman-teman lihat di Google Classroom nantinya. Oke.